3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bolo-bolo, selamat datang di channel YouTube Arso Sinau. Channel dimana nanti akan berisikan tentang bagaimana aku belajar kehidupan di pedesaan, seperti belajar pertaniannya, peternakannya, dan kehidupan sosial di pedesaan lainnya. Oke. Jadi pertama aku mau mereview salah satu tempatku belajar pertanian, yaitu pertanian duren. Selamat datang di kebun Bleger View. Bolo, jadi kebun durian Bleger View adalah kebun durian pertamaku. Sudah umur 4 tahun. Artinya aku menanam sebagian besar pohon durian di sini itu tahun 2020. Kita sambil jalan nih, Bolo. Nah, kebun durian ini adalah tempatku untuk praktek, ya, benar-benar praktek. Aku tanpa pengalaman apapun, ya, tanpa pengalaman berkebun durian sebelumnya. Jadi aku hanya bermodalkan informasi dari YouTube. Tentunya dari YouTube itu sangat membantu sekali. Terus dari artikel-artikel tentang durian dan dari senior-senior petani durian itu sangat membantu sekali. Terima kasih. Nah, jadi sebelum kita masuk ke bagaimana aku berkebun durian, merawat, menanam, kita mulai dari mereview dulu ya. Jadi aku mau mereview sedikit tentang kebun durian Bleger View ini. Jadi kebun durian ini berada di ketinggian sekitar 500 mdpl. Jadi ini menurutku pas lah, tidak panas, ya kan, karena tidak di pesisir. Terus tidak terlalu dingin, ya, tidak seperti kayak misalnya Dieng itu, tidak. Ini menurutku pas. Dan kebetulan sekali lahan di sini yang aku tanami durian itu lahannya miring atau biasa disebut terasering, ya. Terasering itu. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan tentunya, ya, dari lahan terasering. Kalau kekurangannya itu dia mudah longsor, bolo-bolo. Jadi ketika curah hujan tinggi, ya, itu mudah longsor. Tapi karena di kebun durian Bleger View ini tidak terlalu curam, ya, artinya kemiringannya itu landai lah. Karena itu pernah terjadi di atas, di kebun duriannya Pak Deko, dia pernah terjadi longsor di situ karena kemiringannya lumayan curam di situ, ya. Nah, terus kekurangan berikutnya capek, Bolo. Jadi kalau kayak untuk pas mupuk terus kegiatan di kebun itu capek karena kita harus naik turun seperti itu. Beda kalau di lahan yang rata. Nah, sekarang kelebihan juga lebih banyak, Bolo. Jadi kalau kelebihan terasering itu yang pertama, lahan tidak mudah lembab, artinya tidak ada air yang menggenang walaupun curah hujan tinggi. Jadi penyakit-penyakit seperti busuk akar, busuk batang itu jarang terjadi di sini. Dan alhamdulillah saya belum pernah sekali, tapi bukan busuk, ya, itu karena kayak seperti ulat batang. Nanti aku mau tunjukkan pohon yang pernah kena ulat batang. Terus untuk penyiraman, dengan lahan yang terasering, penyiraman itu sangat mudah, Bolo. Jadi kita nggak perlu pompa, nggak perlu tenaga lain, itu hanya kita memanfaatkan gravitasi. Jadi seperti kita lihat di atas itu penampungan airku.
Jadi toren itu ditempatkan di atas. Nah, nanti ketika kita menyiram di bawah, air itu tekanannya akan kenceng ya. Jadi kita tidak perlu alat pompa, itu sangat membantu bolo. Terasering itu karena ini kebetulan ini menghadap tidak ke timur sih, tapi kita bisa lihat matahari pagi ini sekitar jam 9 ya, matahari di atas itu. Dan langsung mengenai lahan duren Blegerview. Nah, jadi ini sangat menguntungkan ya, kebetulan sekali tanah ini menghadap matahari pagi. Dan dari apa yang saya dapat, ternyata matahari pagi itu sangat bagus untuk tumbuhan apapun itu. Oke, jadi seperti itu. Jumlah pohon ini, jadi aku menanam 2 kali ya. Yang pertama itu sekitar 27 pohon di tahun 2020 pada bulan Mei. Nah, ini sekarang seperti ini ukurannya ya. Ukurannya ini 4 tahun. Tapi bolo, walaupun aku nanam ini 4 tahun, sebenarnya fokus perawatannya dan maksimal cahaya matahari masuk itu sekitar 2 tahun terakhir. Kenapa? Jadi sebelum seperti ini, kebun durian Blegerview itu di sini tumpang sari bolo. Jadi masih ada sengon, masih ada cengkeh. Cengkeh masih ada sih, tapi tidak semua ya. Jadi yang kira-kira sudah menutupi cahaya matahari untuk ke pohon durian kita sikat. Terus ada pohon kopi dan lain sebagainya. Tapi masih ada kita sisakan di bawah seperti pohon kelapa. Kelihatan nggak bolo? Mana? Nah itu. Pohon kelapa, ada pohon durian lokal juga ada di atas sana, di bawah, sorry. Seperti itu. Jadi perawatan maksimalnya itu sekitar 2 tahun terakhir. Jadi ini maksudnya di 2 tahun pertama itu, aduh, pertumbuhannya sangat gimana ya, tidak maksimal lah. Jadi untuk ukuran 2 tahun harusnya sebesar apa, tapi ini tidak seperti itu ya. Karena itu, jadi aku putuskan untuk fokus ke durian. Itu dia. Aduh, ya kita sambil jalan ya bolo. Nah, untuk kita mulai ke ini bolo. Setelah aku sedikit review tentang kebunnya, sekarang kita fokus ke pohonnya. Oke. Jadi pertama kita lihat ke sini aja ya, satu contoh ya. Wah. Nah, ini umur 4 tahun. Kelihatan nggak? 4 tahun. Yang aku bilang maksimal perawatannya tuh di umur 2 tahun terakhir ya. Jadi 2 tahun pertama itu ya masih eman-eman. Kalau orang Jawa bilang itu eman-eman sama tanaman yang lain. Nah, seperti itu. Ganti tangan bolo, capek, berat. Nah, ini pohonnya kita bisa lihat. Oke. Aku nanamnya ini nanam biasa ya bolo. Jadi bukan metode busut ya. Artinya seperti biasa nanam. Nah, ini. Jadi aku tanam biasa, tidak menggunakan metode busut. Kenapa aku tidak murah? Padahal petani-petani zaman sekarang seperti Pak Agus Widodo, hormat senior itu, aku banyak sekali ilmu dari YouTube-nya beliau. Pengen main ke sana tapi belum sempat ya. Nanti kapan-kapan coba main ke padi. Kalau beliau itu, kalau tanaman yang baru aku lihat di YouTube itu menggunakan metode busut. Tapi di sini tidak. Kenapa? Karena menurut Pak Dewi Widodo juga, di sana itu lahannya tidak terasering seperti ini, jadi air mudah menggenang, jadi menggunakan metode busut gitu. Nah, satu hal yang aku pelajari dari apa yang disampaikan oleh Pak Dewi Widodo, petani durian senior dari Pati, tidak semua metode itu berlaku di semua tempat. Artinya ya kamu harus praktek sendiri, kamu harus belajar sendiri dari pengalaman kamu begitu. Jadi belum tentu ketika dipakai di tempatnya di Pak D. Agus Widodo itu berhasil, di sini tuh berhasil juga begitu. Jadi semuanya harus praktek. Nah, makanya aku memutuskan untuk
menanam pohon durian sendiri tanpa pengalaman menanam sebelumnya, tentunya saya sampaikan tadi kan. Nah, inilah hasil selama 4 tahun penanaman. Ya, tadi aku bilang penanaman metodenya biasa, tidak menggunakan busut ya, hanya biasa lubang tanam seperti itu. Terus pemupukan, kita ke setelah penanaman pemupukan. Pemupukan aku menggunakan 2 jenis pupuk ya. Jadi di umur penanaman 5 bulan atau 3 bulan aku lupa, aku menggunakan MPK Mutiara ya, seperti itu, Mutiara MPK. Nah, setelah itu aku tidak pernah menggunakan itu lagi bolo, menggunakan pupuk kimia. Jadi sekarang aku menggunakan full organik, yaitu pupuk kandang dari kandang kambing sendiri. Nah, seperti ini. Ini belum lama dipupuk, bisa lihat bolo. Nah, ini pupuk, ini dari kotoran kambing. Nah, ini belum lama, ini sekitar baru berapa ya, 3 hari baru dipupuk lagi 3 hari. Nanti aku bikinin cara aku memupuk menggunakan pupuk kandang ya bolo di video lain. Nah, kenapa aku tidak menggunakan pupuk kimia? Sebenarnya pupuk kimia itu bagus, artinya tidak buruk juga ketika pemakaiannya itu pas, tidak berlebihan. Tapi menurutku bagaimanapun yang alami itu akan lebih bagus untuk jangka panjang, untuk tanahnya, untuk pohonnya. Makanya aku memutuskan untuk melakukan pemupukan dengan pupuk organik seperti itu. Nah, untuk penyiraman aku menggunakan cara manual ya, jadi tidak menggunakan listrik atau pompa atau apapun. Jadi air dari sumbernya, dari sana, dari atas, dari kali, aku alirkan menggunakan pipa pralon ukuran setengah inci atau seinci lupa. Aku tampung, ditaruhin sama drum itu sampai penuh ya. Nanti dialirkan ke bawah set menggunakan selang. Jadi masih manual ya, kita masih semprot. Kenapa sih tidak menggunakan keran saja biar langsung puter, langsung nyiram semua di setiap pohonnya? Nah, ini menurutku ya, ini sih menurutku pribadi ya, ketika kita menggunakan metode yang seperti itu, kedekatan kita dengan pohon itu kurang ya bolo. Beda ketika kita menggunakan selang ya. Kalau aku sih biasanya menggunakan selang, dibantu sama orang, biasanya ada yang menggunakan ember ketika pohonnya itu di atas toren. Jadi ada beberapa pohon di atas toren itu, jadi kalau pakai selang itu nggak maksimal ya. Nah, jadi kalau di bawah aku masih menggunakan selang. Kenapa begitu? Karena menurutku dengan kita menyiram menggunakan selang ya kan, menyiram itu kan ketika musim apa ya, musim kemarau itu kan satu pohon minimal tuh 5 menit sampai 10 menit. Nah, dengan kita di dekat pohon itu kita bisa mengamati pohon ini kenapa, pohon ini kurangnya apa. Nah, seperti itu. Jadi kedekatan kita sama pohon itu lebih terjalin bolo. Nah, seperti itu. Itu sih menurutku pribadi ya, nggak tahu ya menurut kalian kalau yang sudah lebih senior boleh di komen ya bolo di bawah. Mungkin nanti aku di video lain aku kasih tahu ya di mana sumber air dari kebun durian Bligir View ini. Nah, terus pruning ini menurutku dan menurut berbagai macam pendapat tentang pruning, kalau menurutku pruning itu sangat baik untuk pohon durian. Walaupun ada beberapa orang yang bilangnya eman-eman nggak usah di pruning, ngapain gitu, nggak di pruning juga berbuah ya. Itu terserah ya, karena ini kebunku, aku praktek, jadi aku mau menggunakan metodeku. Nah, ini salah satu pohon yang sudah aku pruning ya, kita bisa lihat ke atas. Ini aku pruning sekitar mungkin 2 bulan yang lalu. Jadi di kebun durian Bligir View ini aku menggunakan 3 metode pruning ya. Yang pertama pruning ekstrim, aku menyebutnya pruning ekstrim. Ini salah satu pruning ekstrim.
itu pruning ekstrim. Dan ada beberapa pohon yang aku pruning tipis. Aku sebutnya pruning tipis seperti pohon-pohon yang di sana. Nanti aku kasih tunjuk ya pohon-pohon yang aku pruning tipis. Dan ada satu pohon yang memang aku tidak pruning, sebelah mana ya? Kalau nggak salah itu tar. Nah, di sebelah. Oh ini pas banget di atas ini. Mana? Kelihatan enggak? Itu. Nah, itu memang sengaja satu pohon tidak aku pruning. Kenapa aku tidak pruning dia pohon? Karena aku mau melihat seperti apa sih pohon yang tidak di pruning. Apakah bagus dari yang di pruning? Nah, kita lihat nanti seperti apa bedanya ya. Nah, itulah pruning. Jadi pruning itu menurutku bagus. Karena apa? Karena ya kita bisa memangkas cabang-cabang yang tidak produktif ya, atau menghalangi cabang yang produktif seperti itu. Nah, apa pernah sih di kebun Bligirview ini kena penyakit? Pernah. Nanti aku tunjukkan ya. Kita sambil jalan nih Bolo. Nah, di sini. Jadi nah, ini pohon di sini yang kena penyakit. Aduh, ini lewat mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Gombol Bolo. Ngelrek sik. Enggak iso lihat ini. Sik. Bolo. Kita celah jalan dulu, kita balik dulu. Aku mau nunjukin pohon yang pernah kena apa namanya? Batang. Bajigur. Ulat batang ya. Nggak tahu sih ulat batang atau apa, tapi ini sebenarnya kalau menurut senior ini sangat dangerous ya, bahaya ya Bolo. Jadi ya, tapi udah aku coba obatin. Kita lihat apakah sudah sembuh. Nah, ini dia. Wah. Nah, ini dia. Tak kasih tunjuk ya. Nah, ini pohon yang pernah. Wah, belum sembuh ternyata Bolo. Nah ini lubangnya. Nanti kapan-kapan aku mau bikin video pengobatan ini ya. Jadi menggunakan fungisida dan insektisida. Oke, mungkin besok. Kan ini aku baru ngecek lagi. Dan nah, ini salah satu pohon yang aku pruning tipis Bolo. Nah, ini seperti ini. Jadi ini awal-awal aku pruning. Jadi memang awal-awal itu masih ini ya. Masih takut-takut gimana ya kalau pruningnya terlalu ekstrim, nanti gimana ya. Jadi malah takut-takut. Nah, jadi seperti ini pruning tipis, aku menyebutnya pruning tipis. Nanti kita coba pruning lagi ya. Aku bikin video tentang pruning sekalian. Terus apa lagi ya reviewnya ya? Nah, vegetasi apa aja sih yang ada di kebun durian Bligirview? Nah, selain pohon durian tentunya, sebenarnya masih ada pohon kelapa. Pohon kelapa di situ, itu seger sekali kelapanya. Terus ada pohon, ini pohon kecil-kecil sih, kayak pohon, kita menyebutnya budin karet ya, untuk pakan kambing. Terus di sana juga ada rumput todot, itu juga untuk kambing. Jadi kambing kita itu diambilkan makanan dari sini, dari kebun kita, ya kan? Terus pupuknya dibawa ke sini lagi. Jadi dari kebun durian untuk kebun durian. Nah, itu dia. Kata-kata yang cocok sekali, bukan? Terus apa lagi ya? Tadi penanaman udah. Terus pemupukan udah. Penyiraman udah. Pruning udah. Ya kan, 4 pruning. Terus pengobatan nanti aku bikin videonya ya.
Jadi nanti aku mau bikin video tentang pruning, tentang pemupukan sama pengobatan. Oke, Bolo, itu sedikit review kita, bukan review lah, perkenalan kita ya, karena ini episode pertama tentang kebun durian Blegi Review, tempatku untuk mempraktekkan apa yang aku pelajari dari YouTube, dari artikel, dan dari petani durian senior. Yuk, ya, itu bapakku datang ke kebun. Apa ya tadi ya? Oh ya, ini sedikit apa ya, review, bukan review, perkenalan ya kan, dimana tempat aku belajar bertani durian, Bolo. Nah, tapi nanti akan banyak, nggak cuma durian. Jadi nanti ada beberapa pertanian lain yang aku mau coba. Salah satunya ini durian ya. Jadi ini tempatku untuk mempraktekanku tahan, Bolo, capek, Bolo. Kalau orang jalan pegel. Nah, ini adalah tempat aku mempraktekan apa yang aku pelajari dari YouTube, artikel, dan dari petani durian senior. Moga-moga ini bisa tumbuh dengan baik ya kan. Jadi hasilnya juga baik. Amin. Nah, jadi karena ini adalah kebun durian pertamaku, di sini aku metode merawatnya masih ya itu tadi, hanya dari informasi-informasi media sosial dan dari petani durian senior. Jadi untuk teman-teman yang lebih tahu tentang pertanian durian, boleh komen di bawah dong, bagaimana cara kalian merawat pohon durian kalian. Boleh dibagi informasinya kepada diriku yang masih sangat junior ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena kan semuanya butuh belajar, dan aku belajar di kebunku sendiri. Jadi kalau ada yang salah ya nggak apa-apa, karena ini kebunku sendiri. Begitu, Bolo. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Maaf kalau terlalu banyak berkata-kata. Nanti aku mau bikin video tentang kehidupan di desa yang lainnya. Jadi untuk teman-teman yang suka, boleh dong di subscribe, komen, like, dan di share ya. Ingat, di share. Oke ya, segitu dulu dari aku ya kan. Ya apik. Terima kasih sudah menonton dan salam lestari.